Banyak para petani ikan yang mengeluhkan jika ikannya mati mendadak. Kenapa bisa begitu? Ya, semua itu tidak lain karena adanya faktor atau penyebab kematian yang fatal. Seperti halnya yang sering kali terjadi pada ikan koi. Nah, jika kalian tidak ingin mengalami hal demikian, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Seperti apa caranya? Ya, ikuti saja terus videonya. Ikan koi tiba-tiba mati. Kenali penyebab dan cara mengatasinya. Number 6. Kualitas air. Banyak yang mengatakan jika ikan koi katanya banyak mendatangkan keuntungan bagi para pemiliknya. Ikan ini memiliki ciri tubuh yang sangat menawan dan juga mempesona, sehingga banyak sekali orang yang menyukainya. Namun ikan ini membutuhkan perawatan yang spesial ya guys. Apakah kalian sudah paham bagaimana cara memelihara ikan koi ini agar tidak mudah mati mendadak? Salah satu penyebab utamanya ikan koi mati mendadak yaitu kualitas air kolam yang buruk. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika air merupakan media utama yang menjadi keberlangsungan ikan itu sendiri. Mutu air dalam kolam sangat penting untuk memelihara keberlangsungan produktivitas ikan koi. Bahkan bisa dikatakan jika kualitas air mempengaruhi perkembangan dan kualitas ikan. Ternyata mutu air yang buruk tersebut berasal dari amoniak yang membuat kematian pada koi secara tiba-tiba. Amoniak sendiri berasal dari sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam. Menumbuhkan amonia sendiri bisa mengusik kesehatan ikan koi loh, terlebih pada bagian insang. Jadi pada saat kalian memberikan makan pada ikan, jangan sekali-kali berlebihan agar tidak terjadi penumpukan makanan pada dasar kolam. Cara untuk menangani penumpukan amoniak di dalam kolam, kalian bisa memberikan cairan kimia. Cara lainnya yaitu dengan membiasakan pengurasan kolam ikan setidaknya 2 minggu sekali. Number 5. Kekurangan oksigen. Sama halnya dengan manusia ya sahabat, ikan juga tidak hanya membutuhkan yang namanya makan saja, namun ikan juga membutuhkan oksigen. Oksigen yang dibutuhkan ikan harus terlarut pada kolam dengan kondisi cukup, agar ikan tersebut tidak mengalami mati secara mendadak. Koi yang sehat akan terlihat aktif, berenang, dan juga memiliki daya nafsu makan yang tinggi. Sebenarnya ikan koi ini satu famili dengan ikan mas, sehingga bisa dikatakan ikan ini termasuk dalam ikan yang membutuhkan oksigen baik dan tinggi. Para ahli yang paham tentang ikan menyatakan, jika ikan koi membutuhkan kadar oksigen yang cukup jika dibandingkan dengan ikan lainnya, seperti gurami. Karena jenis ikan koi bernafas dengan menggunakan insang, sehingga pada saat proses respirasi, banyak menggunakan kadar yang terlarut di dalam air. Maka dari itu, insang koi harus selalu berada di dalam air, agar bisa berfungsi sebagai organ pernafasannya. Jadi gimana sahabat? Sudah sedikit paham bukan? Lanjut ke penyebab selanjutnya yuk. Number 4. Perhatikan asupan vitamin. Wah, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan asupan vitamin dalam tubuhnya, tapi ikan koi juga sangat membutuhkan asupan vitamin loh. Selain vitamin yang sangat dibutuhkan, ikan koi juga membutuhkan pakan yang layak untuk perkembangan tubuhnya. Pakan ikan koi di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pakan alami, dan yang selanjutnya adalah pakan buatan. Pakan ikan yang alami biasanya terdiri dari sayuran, buah, cacing, udang, dan ulat. Cacing dan udang di sini berperan untuk memperpanjang umur sang ikan, sedangkan ulat yakni berguna untuk nutrisi dan protein agar ikan koi tumbuh besar dan sehat. Dan untuk pakan buatan yaitu roti ya sahabat. Makanan yang sangat dilarang untuk dikonsumsi ikan koi adalah jagung dan kedelai. Kedua makanan ini dilarang karena tidak mudah dicerna oleh tubuh ikan.
perhatikan kenyamanan ikan. Langkah selanjutnya untuk budidaya ikan koi adalah mengontrol tingkat kenyamanan pada ikan. Bagaimana cara untuk mengetahui tentang perasaan yang dialami ikan? Nah, kita tidak perlu pusing memikirkannya. Cukup kita melihatnya melalui cara ikan berenang dan makan. Jika ikan berenang dengan cepat dan sigap dalam menerima pakan, berarti ikan tersebut dalam kondisi bahagia atau nyaman. Selain itu, pembuatan kolam juga sangat mempengaruhi perasaan sang ikan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Model kolam yang harus dibuat agar ikan merasakan nyaman, yakni membuatnya kolam yang lebar dan disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan menghuninya. Lebih baik kolam ikan dibuat lebar agar ikan bisa lebih leluasa untuk bermain. Hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan koi itu sendiri loh. Number 2. Perhatikan pengisian air kolam. Tidak sembarangan cara yang dilakukan untuk pengisian atau pengurasan air kolam ikan koi. Air di sini menjadi faktor yang paling dominan untuk koi karena ikan akan hidup dalam kondisi kolam yang sudah terisi air. Tapi air yang digunakan dalam hal ini tidak boleh sembarang air. Jika kita menggunakan air sumur atau sungai, maka air tersebut harus didiamkan terlebih dahulu sebelum diisi oleh ikan. Air didiamkan beberapa saat untuk mengurangi resiko kandungan air yang berbahaya bagi tubuh sang ikan. Air yang dipakai juga tidak boleh terlalu banyak atau tinggi untuk menanggulangi agar ikan tidak loncat dari permukaan kolam tersebut. Number 1. Perhatikan penggunaan filter. Seperti yang dibahas dari awal bahwa ikan koi tidak boleh merasakan stres karena hal ini salah satu faktor yang menjadi penghambat untuk pertumbuhan ikan koi. Salah satu penyebab ikan stres adalah air yang keruh. Jadi, untuk menghindari air keruh, kita sangat dianjurkan untuk memasang filter pada kolam. Tidak lupa juga di dalam dasar kolam juga harus terpasang pipa untuk pembuangan kotoran ikan yang sudah mengendap. Filter yang berada dalam kolam ikan akan menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan budidaya ikan koi. Di mana sih tempat yang paling strategis untuk memasang filter air? Kita cukup memasangnya pada dasar kolam ikan tersebut, namun dipasangnya secara baik dan diperhatikan agar tidak mengganggu kolam kenyamanan ikan. Kenapa harus menggunakan filter air? Filter ini kegunaannya untuk mengurangi tingkat kekeruhan pada air kolam. Karena secara tidak langsung, air akan mudah kotor, disebabkan sisa makanan dan kotoran yang dibuang oleh ikan koi. Faktor tambahan yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan koi, yakni penambahan tumbuhan atau tanaman air di dasar kolam. Tujuannya memasang tanaman ini yakni untuk memberikan ruang ikan, agar bisa senantiasa bermain dan berteduh. Tanaman yang tumbuh dalam kolam bisa menjadi sumber nutrisi alami untuk ikan, biasanya tanaman alga. Hal ini juga menambah nilai estetika dalam kolam ikan koi tersebut. Selamat mencoba beberapa teknik yang sudah Mimin paparkan di atas ya sahabat. Dan semoga ikan koi kalian tidak mengalami kematian mendadak.